tugasnya untuk kemitraan, jadi harus perfect. Makanya dari segi pakan, nutrisi saya nggak mau nyolong-nyolong, harus yang mantep supaya nanti dikembangkan mitra hasilnya mantep. Ya ini dasaran untuk membuat black permut ini. Telurnya ini telur yang cikal bakal black permut ini semua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita ya, peternak Sri Kandi Lampung. Nah, di sini kita sedang berada di salah satu peternak dan beliau juga salah satu motivator di kandang kita. Siapa sih yang nggak kenal beliau ya? Bahkan netizen pun kenal sama beliau. Oke, kita sambut Mas Yoga, peternak muda. Nah, di sini kita akan nge-review ayam apa saja yang ada di kandang beliau dan bagaimana cara perawatannya sehingga peternak muda menjadi besar seperti sekarang. Besar apa tuh Mbak? Kandangnya Bukan besar, semua orang pun tahu ya nggak? Kandangnya kecil, yang besar itu kandang mitra. Oke Mas, di sini ayam apa aja sih yang ada di kandang sampean gitu loh? Ayam yang di belakang isinya ya regenerasi pure line-nya ya Mbak. Namanya kita breeding ya. Breeding membentuk ayam harus ada pure line-nya. Iya. Pure line-nya di sini sementara yang masih kita regenerasi secara terus-menerus Lignan, terus Barret, terus Australorp. Itu kita regenerasi terus-menerus. Untuk dasarannya kita di permut klasik itu dikembangkan oleh mitra. Permut klasik ada Arabnya salah satunya ini. Ini yang di sini ini usianya kurang lebih hampir 8 tahun ini Mbak. Nah ini cikal bakalnya permut klasik dulu ini. Ini kita dulu pakai Arab untuk memutihkan kerabang telur. Nah nanti ke depan kita mau pakai Legon ya Mbak ya. Legon yang kakinya supaya kuning. Nah kalau kakinya kuning kan lebih menarik. Terus untuk Lignan ada di dalam kita regenerasi Lignan, Barret. Ya sementara itu aja yang kita kembangkan, sama untuk mencetak black permut. Jadi kalau penyilang itu pure line terus lari ke standar stok ya. Jadi pure line-nya harus diregenerasi. Jadi bukan terus menyilangkan lagi akhirnya bentuk F1 terus. Jadi nanti di pucuk sana akan pecah genetiknya. Jadi pure line-nya tetap regenerasi, bisa membentuk standar stok. Ya sebenarnya kalau dikatakan breeding GPSPS Belgedes ada. Cuman kan kenapa tidak kami tularkan itu supaya kawan-kawan nanti tidak terjebak di grade harga seperti yang dulu-dulu pernah ada ayam viral kan grade harganya tidak masuk akal toh. Supaya kita larinya ke hasil. Jadi final penyilangan ini saya larikan namanya black permut galur betina. Itu final untuk mencetak DOC pedaging atau bisa kita katakan female line ya, garis betinanya. Bisa dikatakan parent stocknya lah, parent stock, tapi disilangkan untuk nyetak final stock pedaging. Ya, bukan begitu? Boleh di ini nggak, maksudnya dikasih tahu ini loh yang Barret seperti ini. Oh ya. Biar lebih jelas. Nah, untuk Barret di sini Mbak, kita masuk ya. Teng sambil ngomong ini Mbak, gantian soalnya kalau sore sama aja Mas. Iya kegiatannya tahu sendirilah kalau ini. Nah ini untuk Barret kita regenerasinya di sini. Nah untuk Barret. Ini sudah nelur? Sudah. Berapa bobot telurnya Mas? Masih muda ya. Barret lumayan besar ya. Barret ya? Di angka 40-an ke atas, ada yang 50-an. Semakin tua semakin nambah dia. Iya. Beratnya telur. Kalau ini ayam apa Mas? Persilangan juga itu permut klasik yang sudah masuk Lignan, warnanya kuning-kuning, kita silangkan dengan Australorp. Jadi dia bukan murni lagi. Gimana ini? Ditarik keluar. Nah itu kita seleksi yang warnanya kuning, yang resesif Lignannya keluar, supaya dagingnya lebih padat lagi, kita silangkan Australorp. Jadi memang
belum komplit masuknya, belum komplit, ada yang udah masuk baret, ada yang belum masuk baret langsung Australop. Jadi ya permut klasik yang sudah komplit ini, Mbak. Nah, yuk yang sudah komplit di sini nih, yang sudah komplit. Yang sudah komplit kita punya 3 koloni ya. 3 koloni. Ya, 3 koloni. Ah, ini yang semok-semok besar-besar itu. Nah, itu komplit itu. Itu udah permut klasik, udah lignan, udah baret, baru finishing Australop. Jumbo-jumbo ini bobotnya berapa, Mas? Yang mana, Mbak? Betina. Yang betina ada yang 23, 25. Kalau jantan? Jantan ini 28 apa 3 kilo sekarang berarti sudahan. Usia berapa, Mas? Jantannya ini usia sekitar 7 bulan. 7 bulan, betinanya 5,5, 5-an nih, baru belajar nelur. Edian 5 ya, bobotnya segitu. Iya, kalau ya yang jelas diseleksi, Mbak ya. Diseleksi, namanya kita nyilangin ayam kan perlu diseleksi. Itu pakannya apa aja? Pakannya kami sekarang murni, memang tidak bisa dipungkiri ya, Mbak. Pakan self mix sama pakan murni di kuning telurnya beda. Oh gitu. Ya, karena ini tugasnya untuk kemitraan nantinya, jangan. Tugasnya untuk kemitraan, jadi harus perfect. Makanya dari segi pakan nutrisi saya nggak mau nyolong-nyolong, harus yang mantep supaya nanti dikembangkan mitra hasilnya mantep. Nah, ini kan seleksian nih ya, permut klasik yang sudah melalui persilangan. Ini jantan black permut kok, permut klasik. Ini gede ini, Mbak. Jumbo ini bobotnya? Paling 3 kilo sekarang. Itu 32 habis ditimbang. 3,2 kilo. Itu usia 4,5 ya. Hampir 5 bulan. Kalau boleh tahu pakan jadi petelurnya itu merek apa? Saya pakai Parel. Oh, Parel yang ada jagung. Ah, ya, yang ada jagung, Parel. Nah. Okay. Terus di situ nah itu juga untuk cetak black permut. Di sana black permut, yang di dalam kebanyakan, yang di sebelah sana di dalam baret, Australop juga kita regenerasi. Oh iya. Jumbo ya Australop ya. Jumbo. Ayamnya bule kabeh rek. Sebelah sini regenerasi, Mbak. Regenerasi. Di lokalan isone nangis. Ya, regenerasi lignan, ada jantan sengkuni. Nah, ini nanti yang untuk pajak-pajak ke mitra. Oh, ini. Ya, warnanya memang sengkuni itu putih dan kuning. Cuman kan galur betinnya ada genetik baret dan segala macam. Nanti keluar itu lucu, ada jali emas. Jadi DOC pedaging peternak muda nanti insya Allah kakinya, kalau lihat recording tadi, Bos ya. Tadi lihat recording di mitra tadi, insya Allah kakinya 80% lah enaknya ngomong, 80% up itu kakinya sudah kuning, warnanya jali emas, ada jali, karena memang kan pakai baret. Ya, ini isinya. Ini kalau pagi seneng, Mbak. Kenapa? Kebangun tidur langsung minta ke kandang. Oh, liatin ayamnya. Makanin ayam? Enggak bisa, Mbak, makanan. Ya maksudnya ikut. Oh iya. Boleh lihat DOC-nya, Mas? DOC sebenarnya enggak ada ya. Ini ada sih sedikit ya. Kita nyisakan dia. Nah, ini DOC black permut usia seminggu. Nah, sebagian ada Australopnya yang talitis itu Australop. Yang enggak ada talitis itu black permut, yang kuning itu lignan. Oke, itu sama aja. Sama black permut semua. Australopnya di sini. Australopnya di sini, Mbak. Australop dia nggak tahan panas, Mbak. Ini tips juga bagi pemelihara ya. Jadi ini kan masih ori impor ya, dari tetasan telur impor dari Turki kita tetaskan, jadi masih ori. Dia nggak kuat panas dia. Makanya saya taruh di sini. Pakai kipas ya? Kipas pakai, sekarang enggak. Sekarang kan sering hujan. Iya. Ini usia berapa, Mas? Itu sekitar hampir 4 tahun, Mbak. 3 tahun setengah lah. 3 tahunan setengah, hampir 4 tahun. Masa afkirnya berapa tahun sih? Kok 3, 4 Ya tahun? sebenarnya harus sudah afkir. Cuman karena yang saya punya tetasan informasi ini, saya mau rawat dia sampai meninggal lah. Bos. Kalau saya harapkan sampai bertahun-tahun. Ya cuman rajin suntik vitamin E, Mbak. Karena semakin tua kan hormonnya terkikis. Jadi saya rajin suntik vitamin E, rajin kasih kecambah.
ya alhamdulillah. Dengan usia segini produktivitas dari 6 ekor itu masih dapat 4, 5 gitu terus. Kalau lagi muda ya ngebut. Kalau boleh tahu dosis cambahnya seminggu berapa kali? Saya cambah paling ya sebulan sekali, 2 minggu sekali. Vitamin E pun paling deket saya sebulan sekali. Injek. Vitamin E ya diinjek untuk hormon. Supaya fertilitas karena spermanya biar kuat serta produktivitas. Ngaruh, Mbak. Iya, iya. Ngaruh apalagi ayam tua ya. Ayam tua harus rajin kita injek hormon alami ya bisa kita dapatkan di kecambah. Kan di situ ada antioksidan supaya spermanya nggak keganggu makhluk-makhluk astral gitu kan. Jadi biar kuat. Oh gitu, siap. Ya yang nah ini untuk apa namanya DOC-nya pakannya apa? 611. 611. Jadi gini, dalam merawat ayam itu kadang kita salah persepsi ya. Salah persepsi, buat induk saya nggak mentingin protein. Justru salah. Kalau menurut saya, namanya kita DOC induk, itu kan kita pakai jangka panjang. Jangka panjang ini dalam tanda kutip DOC induk untuk nyetak pedaging ya. Itu kan jangka panjang. Jadi profesionalitas daripada postur itu bukan hanya genetiknya saja, tapi juga pakan. Genetik ayamnya bagus, kalau pakannya kurang ya tetap aja lamban. Iya. Jadi saya menyarankan ke mitra-mitra minimal sebulan Fulfor 611, setelah itu ya pakai Fulfor yang murah aja lah. Setelah brooding. Oh, iya. Mau self milk pun oke. Ngaruh tetepan. Oke. Nah, di sini sepertinya ada kolam ikan ini, Mas. Fungsinya untuk apa? Kolam ini karena ini juga tips buat kawan-kawan. Kalau buat kandang saya tidak menyarankan untuk, kalau bahasa kami itu panggang P, tempel dengan pagar, tetapi tidak ada sirkulasi. Makanya kan kalau diperhatikan baru tuh ada lubang. Ya. Saking panasnya cuaca di Lampung, untuk meredam panas dan menaikkan kelembapan, saya bangun kolam di depannya supaya agak lembab. Oh, iya. Karena memang tipe-tipe petelur itu dia tidak suka yang panas. Mau ayam apapun lah, mau KUB, mau apa, kalau panas, satu rawan head stress, kedua produktivitasnya turun. Nah, untuk hijauannya, Mas, berapa minggu sekali sampai kasih? Atau memang hijauannya ya kalau ada tiap hari nggak masalah. Kalau seminggu ya seminggu sekali, kadang nggak dapat daun pepaya ya kangkung gitu. Kadang ya termasuk si kecambah itu tadi juga sudah cukup sih sebenarnya. Jadi paket komplit. Itu aja cara merawatnya. Kalau air minumnya, Mas, yang ada di ini? Air minum kami kalau musim hujan belum pernah ngerebus, tapi buat air steril, tapi nggak cocok pakai air steril. Kenapa? Jadi efeknya? Ada beberapa ayam yang nggak cocok, entah lewat dosis atau apa, malah kadang cekrek, kadang ini. Jadi air minum saya langsung input dari sumur. Oh iya. Terus air sumur murni. Sumur murni itu langsung kerannya dari situ tuh Bapak. Kalau ini langsung dari keran, Mbak. Terus vitamin 3 hari sekali. Induk itu vitaminnya kita pakai X stimulan. Musim ekstrim kita pakai Vitastress ataupun Fortevit. Terus kalau untuk yang pembesaran Neobro. Kalau jamu tolak bala kita aplikasi di pakan. Jadi ini total indukannya berapa? Dari yang muda sampai yang tua? 57 induk. Itu sudah semua, sudah Australop, sudah Baret, sudah Lignan. Jadi koloni pencetak Black Permut ini hanya 27 ekor. Itu belum nelur semua. Yang 5 berarti hanya 22 yang kami tetaskan untuk mencukupi mitra. Termasuk 22. Mbak Nuri barang kan urung kebagian. Iya. iya. Makanya ya disyukuri aja, Mbak. Itu loh, kecuali gini. Kalau breedingnya asal-asalan, tidak ada regenerasi pure line-nya, ya mungkin banyak ini. Cuman kan harus regenerasi pure line dan diulang. Jadi nggak bisa, Mbak. Orang nanti ini mau meregenerasi Black Permut, ya tidak akan setara ketika langsung disilangkan Australop, mereka tidak akan setara dengan bikinan saya, karena diulang. Jadi cetakannya
standar stoknya dicetak sendiri, baru turun. Jadi diulang. Itu kalau namanya meregenerasi. Tapi kalau untuk orang lain di luar sana mau mencetak Black Permut nggak bisa, karena ada standar stoknya di sini. Jadi nggak saya mau buat Black Permut lagi, habis itu tak timpah Australop lagi, itu udah beda, udah F1 namanya. Jadi harus disusun. Jadi standar stoknya di sini. Makanya ada satu tahap, ada yang permut klasik disilang lignan dulu ada. Terus habis permut klasik silang lignan masukin baret. Nah, itu namanya kita buat standar stoknya lah. Kita buat di situ. Jadi cetakannya diulang. Dalam 22 indukan, itu sehari nelor berapa? Rata-rata berapa persen, Bos? 70 pira? Kisaran 70 sampai 76. 70-76%. Dipengaruhi daripada kandang, suhu kandang, kan sampai tahu sendiri asbes kan panasnya luar biasa toh. Satu itu, kedua juga sudah tua-tua, permut klasik juga sudah tua-tua. Ya saya kira dengan produktivitas segitu ya sudah dikatakan bagus lah, sudah dikatakan bagus. Karena masih 70%. Telur paling besar kira-kira berapa gram, pernah nggak sih? Paling besar tapi bukan kuningnya dua loh ya? Iya. Nah. Ada. Oh, kebetulan ada, Mbak, nanti diambilin. Ada bukti fisiknya, ya. Guys. Jadi kita telu bos apa 5 wasak karpet di sana. Jadi tidak hoak-hoakan di sini. Ya, jadi itu ya yang saya juga sering terangkan di YouTube, bahwasannya membentuk DOC yang besar itu dari silsilah genetik induk. Kedua, besarnya telur, karena di dalam telur ada namanya kuning telur. Disitulah titik awal perjuangan dari telur terbentuk ke ayam. Jadi embrio hidup di kuning telur. Nah, bayangkan kalau telurnya kecil, kuning telurnya nggak mungkin besar. Iya. Kuning telurnya pasti kecil. Tapi kalau telurnya besar, kuning telur besar, harapannya untuk membentuk DOC yang besar itu ada. Nah, Mas, ada kemarin yang tanya, white leghorn telurnya besar, kok ayamnya kecil? Itu berarti adalah keistimewaan genetik. Nah, tapi kutanyakan, begitu netas besar? Iya betul besar, tapi begitu tumbuh tahu sendiri. Kecil. White leghorn kan tipe petelur ringan, makanya aku bilang silsilah genetik induknya, ya toh. Nah, kalau induknya kecil, telurnya besar, mau dipakani apapun nanti hasilnya akan kecil. Tapi kalau induknya besar, nah ini serah terima ya guys. Nah, ini Mbak telurnya, ini egg tray ya. Ini egg tray yang size paling besar. Kan egg tray ada diameter berapa itu lupa aku. Egg tray itu apa? Egg tray itu ini. Ada telur. Oh, wadah ya. Iya, egg tray. Punya kita masih ini ya. Wadah telur. Ya ini Mbak bisa disuting. Nah, ini mesti 70. Ya sudah dilari 60-an ke atas, ada yang 70 ya. Makanya ini apa ini? Ayam apa? Ya ini dasaran untuk membuat Black Permut ini. Telurnya ini telur yang cikal bakal Black Permut ini semua. Makanya kenapa jantan di usia yang seleksi ya, jantan di usia hampir 5 bulan sudah tembus di 3,2 kilo. Ya karena ini genetik babone terus dengan telurnya. Iya. Mau nggak mau ya harus di ini. Mas, iki sampean turok nih Mas. Ya, ya Mbak, ini saya harus hati-hati meletakkannya Mbak, karena mitranya nunggu-nunggu ya Mbak. Ya termasuk saya. Iya termasuk Mbak. Nah itu ya inilah, ya gede lah ya Mbak ya, ya gede untuk. Jumbo lah ini, ya gede banget. Oke. Ya telurnya segitu-gitu. Ini ayam apa Mas? Australop yang muda-muda. Kok taruh sini? Baru dijemur. Oh, habis jadi dijemur. ada tempat jemur ya. Oh, kalau dijemur itu diambilin gitu ya asbesnya? Enggak, ya udah cukup gini. Oh. Kan udah panas, udah dapat sinar matahari. Sama koreksi kutu ya Pak. Sama pembersihin kutu. Ya. Nah, ini membahas dengan kutu, kebetulan ada kutu. Jadi langkah apa sampean dalam mencegah kutu ataupun ada kutu, gimana cara ngobatinnya? Nah, kalau ayam yang ini tadi itu berasal dari mitra kita. Kan karena kandang kecil, jadi DOC ditetaskan.
kita sodor ke kandang mitra untuk dibesarkan karena kandang saya nggak cukup untuk meregenerasi australopnya. Iya. Kalau kandang kita yang di sini kuncinya satu di awal. Di liter kandang itu kami dasari kapur dolomit. Nah, kapur dolomit ini tidak membuat nyaman si gurem atau kutu tadi. Iya. Satu di liter kandang itu, kedua di obat semprot. Nah, obat semprot kita kalau di kandungan disinfektan kita tidak mengandung insektisida, bisa menggunakan campuran Fastak. Nah, kebetulan saya pakai disinfektan yang sudah ada kandungan insektisidanya. Disinfektan kita virusida, insektisida, fungisida, bakterisida. Jadi ada 4. Jadi memang agak mahal, namanya Sanivir Plus. Itu dari awal saya berternak itu kemarin coba ganti-ganti disinfektan, yang paling ampuh tetap itu. Mahal tapi takaran pakainya rendah. Harga sesuai dengan kualitas ya? Ya, tidak bisa dipungkiri. Harganya berapa Mas? Harganya sekarang 480. 480? 480 1 liter sudah ongkir, cuman takarannya dia per 2 mili 0,2 itu untuk 1 liter air. Jadi 2 mili untuk 10 liter. 2 mili untuk 10 liter. Itu kalau dipegang gitu, jadi ketika tangan kita ada kulit-kulit mati seperti ini, ada bakteri-bakteri, kita ngusap pakai itu rasanya cekit gitu. Iya, gatal dia. Karena komplit di situ. Mungkin kan tangan berjamur segala macam jadi mati. Jadi komplit wes. Ngeri guys, harga disinfektannya gila nih. Cuman kalau diukur Mbak, sekarang gini aja kita ngukurnya 0,2 per 1 liter atau 2 mili untuk 10 liter. Berarti kan ada 100 mili. Berarti kan banyak tuh. Iya. Kita nyemprot paling ini habis 10 liter. Kalau mau bener-bener klomoh ya, kan hanya 2 mili. Ya Itu kepake. Kena ayam? Nggak masalah. Aman? Ya kena ayam semua. Nggak masalah. Jadi semprot hidung, mulut nggak apa-apa Semua. Boleh lah nanti di info-info disinfektannya. Ya beli di online Mbak, kami nggak Iya. jualan. Kami cuma jualan ayam. Yang lain nggak kami jual. Mau tolak bala silahkan pakai sendiri. Iya. Mesin tetas kita kasih tahu buat sendiri. Jadi ayam kalau mau buat sendiri silahkan buat sendiri. Cuman satu lagi yang perlu digarisbawahi terhadap kawan-kawan semua, beda ya. Tolak bala komponennya bisa dibeli dan pasti sama. Jahe podo, temulawak podo, alat tetas termostat sama. Nah kalau ayam itu walaupun Anda pakai Australop tapi belum tentu Australopnya sama. Mbak Nuri sudah keliling toh, ginuk-ginuk kan. Jadi namanya barang nyawa dengan benda yang mati. Ini kalau disuruh sama ya tidak bisa. Tetap barang yang bernyawa perlu namanya seleksi, perlu namanya pengawalan ketat lah. Kata-kata terakhir Mas. Kata-kata pesan dari peternak muda untuk kawan-kawan peternak mandiri, tetap semangat, gaspol terus, perbaiki isi kandang Anda, yaitu performa ayam dulu. Nggak usah muluk-muluk olah pakan segala macam, karena itu percuma kalau performa ayamnya tidak melawan. Sudah ayamnya tidak melawan, diolah pakan, sudah selesai. Tapi kalau ayamnya melawan, olah pakan, insya Allah masih ada untung di situ. Itu pesan saya, perbaiki isi kandang dengan ayam-ayam yang berperforma bagus, baik dari produktivitas, telur, dan pertumbuhan. Dah itu aja pesan dari kita. Oke, terima kasih Mas Yoga atas Sama-sama. waktunya. Untuk kita semua peternak seluruh Indonesia tetap semangat. Sekian dari kita ya, karena ini berhubung kebentur dengan maghrib. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.